Halo guys, kembali lagi di channel VBC. Aku Alam akan memandu kalian di Taman Sari, Yogyakarta. Daripada penasaran, yuk langsung aja ikut aku. Let's go! Taking off, need some time to get a break from this crazy ride. Moving forward, moving backwards, all I know is Sebelum memasuki kawasan Taman Sari, jangan lupa beli tiket dulu ya teman-teman. Untuk harga tiketnya sangat terjangkau dan murah meriah, hanya 5.000 per orang untuk warga domestik. Sedangkan untuk wisatawan asing dikenakan tarif sebesar Rp15.000 per orang. Lalu ada juga biaya lain yang harus kalian keluarkan ketika mengunjungi objek wisata ini, yaitu ketika membawa kamera sendiri dan tiket parkir. Buat kalian yang berencana datang ke sini, jam operasional wisata Taman Sari Yogyakarta buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kalian bisa berkunjung kapan saja saat weekdays atau weekend kecuali hari libur nasional. Taman Sari merupakan cagar budaya warisan Keraton Yogyakarta yang masih dapat kita lihat berdiri gagah. Taman Sari dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758. Sampai saat ini, Istana Taman Sari sudah mengalami beberapa kali renovasi sehingga terlihat menarik tanpa menghilangkan nilai historinya. Taman Sari terletak di sekitar 300 meter sebelah barat dari Keraton Yogyakarta. Keindahan Taman Sari Yogyakarta salah satunya yaitu memiliki kolam air yang dikelilingi benteng setinggi 6 meter. Pada zaman dahulu, Taman Sari dipergunakan untuk mandi para istri-istri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Taman Sari Yogyakarta dibangun oleh Sultan setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang sebelumnya terjadi perpecahan di antara keluarga dalam keraton sendiri, yang berakhir dengan pecahnya Mataram menjadi dua bagian, menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Setelah masuk pintu gerbang utama, kalian akan melihat ada dua kolam yang lokasinya tidak jauh dari pintu masuk tempat wisata ini. Kedua kolam ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kolam pertama dinamakan Umbul Panguras. Kolam ini digunakan sebagai tempat mandi sang raja. Lalu kolam yang kedua dinamakan Kolam Pamucar, yang digunakan sebagai tempat mandi para selir raja. Sebenarnya masih terdapat satu kolam yang bernama Umbul Kawitan, namun letaknya terpisah. Kolam ini digunakan sebagai tempat mandi putra dan putri raja. Selain itu, di tepi kolam juga dihiasi ukiran serta ornamen seperti air mancur dan dihiasi beraneka ragam pot bunga. Di Taman Sari ada namanya Gapura Panggung yang dulunya hanya boleh dimasuki raja dan keluarganya. Dari gapura inilah raja dan keluarganya menikmati kemegahan Taman Sari. Namun sekarang area ini sudah bisa diakses dan dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi kalian bisa banget mengabadikan foto yang keren di sini. Selain Gapura Panggung, ada juga bangunan gapura lain yang gak kalah megah, yaitu Gapura Agung. Gapura Agung dulunya dijadikan sebagai lokasi transit kereta kencana kesultanan. Jika diperhatikan, kalian bisa lihat ada ornamen berbentuk sayap burung dan bunga-bunga yang menghiasi arsitektur Gapura Agung ini. Kalian bisa perhatikan ada bangunan yang paling tinggi di Taman Sari. Nah, bangunan ini adalah Gedung Kenongo. Gedung ini dulunya difungsikan sebagai tempat makan keluarga raja dan tempat untuk menjamu tamu dengan aneka hidangan makanan yang disajikan. Namun sekarang gedung ini adalah tempat terbaik di Taman Sari yang digunakan untuk menyaksikan sunset. Buat para pemburu sunset, kalian bisa datang di sore hari dan menikmati pesona sunset yang tak biasa di sini. Kalian juga bisa lihat ada suatu dinding tebal tinggi berwarna putih yang merupakan pagar bangunan Taman Sari dengan ketinggian kurang lebih 4 meter.
Sekian keseruan kita di jalan-jalan kali ini. Oke, karena ini episode terakhir, saya sebagai host pamit undur diri. Jangan lupa ya tetap explore tempat wisata budaya lainnya di Jogja. Bye-bye guys.